Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju. Menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Jangan doakan negeri ini yang jelek-jelek, ya. Bapak jangan salah paham nih. Oh, ini pendukung pemerintah. Oh, pemerintah itu bisa pergi dan datang. Tapi negeri ini tempat saya sujud, Pak. Kalau negeri ini tidak aman, kira-kira kita bisa ngaji nggak? Saya mau tanya sama Bapak. Jangan orang itu berpikir, oh, yang penting kita hancurkan, serang, buat kerusuhan, jihad. Loh, Bapak bisa lihat, loh, negeri yang dimana banyak teriak jihad, sekarang hasilnya apa? Sekarang hasilnya apa? Hasilnya orang Islamnya murtad. Orang Islamnya baris panjang di depan kedutaan besar negara-negara Eropa, minta suaka politik. Anak kecilnya diangkat ke negara sana, tidak punya masa depan, bahkan tidak dididik secara Islam. Pemerintah itu boleh pergi dan datang, rezim itu boleh berganti, menteri itu bisa ada dan bisa tiada, tapi negeri ini harus ada, Pak. Negeri ini rasa aman ini harus ada. Jangan karena kita terjebak pada kondisi tertentu, ya Allah hancur Indonesia. Jangan. Indonesia tidak boleh hancur. Yang hancur itu orang yang apa itu? Yang zalim, orang yang merusak. Dubes Amerika Serikat diam-diam datangi kantor PKS. Apakah Anies akan dijadikan boneka Amerika Serikat untuk tahun 2024? Iya, kalau saya memandang pertemuan atau kunjungan dari Mr. Sung Yong Kim ini sangat-sangat signifikan ya. Katanya menjadi kunjungan ke partai yang pertama dilakukan oleh dia begitu. Dan kenapa dipilih PKS? Itu kan menjadi tanda tanya besar. Kita mengingat bahwa PKS selama ini digoreng oleh lawan politiknya itu sebagai partai dalam tanda kurung itu adalah partai radikal, juga partai yang menjunjung identitas seperti itu, dan juga sebagai Islam yang garis keras seperti itu. Tapi kenapa malah justru Amerika mendatangi PKS? Belum lama ini ada kabar yang seram terkait ormas terlarang yang selama ini dikabarkan dekat dengan Anies Baswedan. Ormas itu siapa lagi kalau bukan HTI dan FPI. Sebenarnya ya nggak baru-baru banget sih kabar ini, tapi kabar ini meyakinkan karena berasal dari kubu pendukung Anies Baswedan. Adalah kader Partai Nasdem Zulfan Lindan yang mengatakan FPI dan HTI akan menjadi buah si malakama untuk Anies Baswedan jika terpilih menjadi presiden. Buah si malakama itu artinya apapun langkah yang diambil nanti akan serba salah untuk Anies. Dampaknya ya tetap aja negatif. Zulfan memprediksi akan ada tuntutan besar-besaran kepada Anies untuk memulihkan kedua organisasi tersebut yang sekarang sudah dicap terlarang. Maksudnya, jika Anies jadi presiden, dia kan akan punya kewenangan untuk kembali memberikan izin pada ormas terlarang itu. Karena mereka ini sudah berjuang habis-habisan untuk mendukung Anies. Ini mengingatkan kita pada fakta bahwa dua ormas ini dulu juga getol mendukung Anies pada Pilgub Jakarta 2017 yang lalu. Mereka memobilisasi massa dengan menggunakan politik sara. Sehingga akhirnya Ahok kalah karena gempuran kekuatan politik identitas itu. Dukungan dua ormas garis keras itu sangat besar buat Anies. Pasalnya, mereka bisa manuver terang-terangan dan tidak punya batasan hukum. Beda dengan partai yang sudah diatur ketat mekanisme dukungannya. Kalau menggunakan cara-cara tertentu, bisa disemprit sama Bawaslu. Tapi kalau ormas, siapa yang ngatur? Nah, Zulfan mengatakan, seandainya Anies Baswedan terpilih jadi presiden di 2024, maka kedua organisasi ini akan menuntut untuk direhabilitasi dan dipulihkan namanya. Tuntutan itu katanya sebagai imbalan setelah memenangkan Anies Baswedan. Nah, bagaimana kalau Anies menolak tuntutan itu? Tentu akan ada demo besar-besaran. Mungkin bahkan akan ada gelombang demo berjilid-jilid karena mereka telah dikecewakan oleh Anies, padahal sudah didukung dari awal. Sementara itu, selama ini Anies berupaya mencitrakan diri sebagai sosok yang moderat dan toleran. Anies bahkan pergi ke gereja-gereja, minta dukungan dari pastor dan pendeta. Bahkan di Papua, Anies sampai diangkat sebagai anak dan diberi nama Yohanes. Semua itu dilakukan untuk memperbaiki citra Anies yang selama ini terlalu dekat dengan kelompok radikal. Tapi di sisi lain, Anies harus merangkul kelompok radikal yang sudah mendukungnya dong.
Dia harus memberikan hadiah sebagai balas jasa kepada mereka karena telah memberikan dukungan kepada Anies sejak awal. Inilah yang dimaksud oleh Zulfan tadi sebagai buah si malakama. Jika Anies mengambil sikap moderat dan toleran, itu berarti dia mengabaikan kelompok radikal tadi. Dan itu tentunya akan berdampak negatif dari kelompok radikal tersebut. Sebaliknya, jika Anies mengabulkan permintaan dari kelompok intoleran itu, tentu dia akan dikecam dan ditinggal oleh kelompok moderat dan toleran. Selama ini, jubir-jubir Anies selalu berkilah bahwa Anies tidak pernah secara eksplisit mendukung politisasi agama. Anies tidak bersekutu dengan kelompok intoleran, begitu kata mereka. Tapi pernyataan seperti itu kan perlu pembuktian ya. Kalau cuma ngomong, ya semua orang juga bisa. Apa perlu kita challenge Pak Anies? Pak Anies, berani nggak Bapak mengatakan bahwa FPI dan HTI serta organisasi turunannya itu terlarang dan tidak akan pernah mendukungnya? Beranikah Pak Anies mengatakan bahwa Pak Anies tidak butuh dukungan mereka? Beranikah Pak Anies memberi janji politik bahwa kalau Bapak menjadi presiden akan menindak tegas kelompok-kelompok intoleran seperti HTI dan FPI? Ini sikap yang penting untuk menunjukkan komitmen Pak Anies sebagai bangsa Indonesia yang mendukung keberagaman. Jangan sampai peristiwa Pilgub Jakarta 2017 terulang lagi. Karena faktanya pendukung utama Anies itu asalnya dari kelompok radikalis. Meminjam kata-kata Anies sendiri bahwa kejahatan terjadi karena orang baik mendiamkannya. Nah, jadi kalau Pak Anies mendiamkan kelompok intoleran itu, sama saja dong Bapak membiarkan kejahatan merajalela. Saya mau cerita soal teman saya yang baru-baru ini menyatakan bahwa dia bergabung menjadi tim suksesnya Anies Baswedan. Saya terus terang waktu itu kaget. Kenapa? Karena selama ini teman saya ini tahu betul dengan sepak terjang Pak Anies yang menggunakan politik identitas untuk mendapatkan dukungan politik. Dan dia sering mengkritisi langkah tersebut. Tetapi teman saya ini bilang justru karena itulah dia ingin menjadi tim suksesnya Pak Anies. Karena menurutnya hanya Anies yang bisa bicara dengan kelompok intoleran itu. Hanya Anies yang mau mereka dengar. Jadi dalam logika teman saya ini, Anies bisa melakukan pendekatan yang persuasif dengan mereka. Tapi buat saya logika seperti ini keliru. Karena kelompok radikal itu tidak akan bisa dibujuk. Kalau itu bertentangan dengan ideologi mereka, ya mereka nggak akan peduli. Kita bisa belajar dari kebijakan Pak SBY yang terlalu permisif, terlalu soft terhadap kelompok intoleran. Akhirnya apa? FPI dan HTI menjadi besar. Semua itu terjadi karena pembiaran di masa yang lalu. Seandainya dulu mereka tidak diberikan ruang untuk berkembang, tentu mereka tidak akan menjadi besar dan membuat masalah yang berkepanjangan. Bisa dibayangkan hal yang sama bakal terjadi ketika Anies berkuasa dengan dukungan oleh kelompok-kelompok intoleran tersebut. Serem kan? Makanya hari ini HTI sama FPI bakal berjuang mati-matian untuk memenangkan Anies sebagai presiden. Nah, sekarang pilihan ada di depan kita, di tangan kita yang moderat dan toleran. Apakah mau FPI dan HTI bangkit lagi dari kuburnya? Kalau nggak mau, ya jangan asal kalau pilih pemimpin. Pastikan pilihanmu jatuh pada sosok nasionalis tulen, bukan yang karbitan. 2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus hutan malah menghabisi hutan, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan yang lain. Dah setuju? Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih perempuan hijau matanya. Akan begitu? Di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Kita tahu dah ada pejabat begitu. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan pilih pemimpinmu, pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernurmu, pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah.
Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.